Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 16 Februari 2024, kitab 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 30. Perikopnya Mephiboset menyongsong raja. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata lagi tentang hatimu? Halmu, aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Ya. Jadi perikop ini dialog antara Daud yang pulang kembali ke Yerusalem dengan Mephiboset. Mephiboset ini cucu dari Saul yang saat Daud menjadi raja dipanggil ke istana untuk tinggal di istana. Ya. Dan pada perikop ini dialog tentang ketika Daud harus keluar dari istana dan Mephiboset ini tidak ikut, dan dalam perikop ini tidak dijelaskan apakah alasan yang disampaikan oleh Mephiboset ini adalah sesuatu yang benar atau sebagai suatu alasan. Ya, suatu alasan. Tapi dari beberapa perikop terakhir ini kita melihat bagaimana ketika raja mengalami kesulitan, orang-orang yang bersama dengan dia pada saat dalam keadaan baik-baik saja, orang hanya sebagian saja yang ikut gitu ya. Hanya sebagian saja yang ikut. Nah, dalam perikop ini salah satu yang ditunjukkan adalah orang yang hidup bersama dengan Daud dalam kondisi yang ya sangat tergantung. Tapi ketika Daud mengalami kesulitan dan harus hijrah, dan dia tidak ikut. Tapi kemudian setelah Daud kembali lagi pada puncak kejayaannya, dia juga lagi datang menyongsong. Nah, apa yang kita lihat dari perikop ini sebetulnya itulah kehidupan dunia. Nah, ketika kita berada dalam puncak, banyak sekali orang yang datang dan menaruh simpati dengan berbagai
alasan, dan mungkin kita ya dipuji, dihormati gitu ya. Tapi ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita terdesak, hanya sebagian yang ikut, tapi banyak yang tidak ikut. Nah, mungkin ini yang disampaikan dalam perikop ini jadi satu pembelajaran bagi kita. Itulah kehidupan dunia, gak usah heran. Nah, seperti itu. Tapi ya jangan pula gara-gara orang yang salah kita ikut berdosa pula gitu ya. Nah, dalam perikop ini juga disampaikan satu argumen gitu ya. Satu argumen dari Mephiboset. Ketika ketika Daud bertanya, kenapa kamu tidak ikut bersama aku? Yang ya pastilah menurut Daud tidak patut seperti itu ya. Mestinya dia ikut, tapi dia tidak ikut. Apa yang disampaikan? Nah, justru dia mencari orang yang dikorbankan gitu ya. Orang yang dikorbankan. Nah, sebetulnya ini juga apa yang dilakukan oleh Daud sebetulnya pada waktu dia mau mengambil Batseba. Dia menyuruh suaminya itu ke garis depan peperangan yang dahsyat. Ya. Dia bermaksud untuk mengambil Batseba, tapi dia mengorbankan suaminya. Nah, dalam perikop ini bagaimana Mephiboset mencoba untuk membela dirinya dengan mengorbankan hambanya, bahwa dia itu ditipu gitu ya. Nah, itu karakter manusia seringkali seperti itu ya, mencoba untuk melakukan pembenaran dengan menyalahkan orang lain ya, mengkambing hitamkan. Dan dia mungkin ini juga sudah banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi marilah kita belajar dari perikop ini untuk tetap taat kepada Tuhan. Katakan ya kalau memang benar, katakan tidak kalau itu salah. Karena lebih daripada itu adalah satu dosa. Nah, jadi marilah kita untuk belajar setia kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ketuhan kalau si magikan kata di bata dengan semakin saya bersebut tak tetap hari. Haleluya. Amin.